Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran membaca dan menulis. Untuk itu, yuk ikuti keseruannya. Permisi Kak. Ya, Izin bertanya. boleh. Menurut Kakak, metode-metode apa saja yang dapat digunakan dalam mengajarkan anak agar anak itu cepat memahami sebuah bacaan? Kalau menurut saya sebagai calon guru, nah itu agar anak cepat memahami bacaan diperlukan pendekatan yang terstruktur, interaktif dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Metode seperti membaca berulang ini membantu anak dalam meningkatkan kelancaran dan pemahaman terhadap pola kata dan struktur kalimat. Juga meningkatkan kosakata. Kita sebagai gurunya mungkin bisa diajarkan kata-kata baru secara bertahap dengan konteks yang jelas. Kayak gunakan cerita, lagu atau percakapan sehari-hari. Nah, dengan begitu, siswa bisa mengetahui setiap kata-kata yang mereka dapatkan. Tetapi harus menggunakan pendekatan yang konsisten dan menarik. Anak akan lebih termotivasi untuk membaca dan memahami isi teks dengan baik. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya, besok pas saya sebagai guru baru bisa mengetahui bagaimana cara mengajarkan metode yang tepat untuk siswa yang diajarkan anak dalam membaca. Itu saja. Terima kasih Kak. Isi Kak, Ya, izin bertanya boleh? boleh. Nah, menurut Kakak bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi anak berkesulitan membaca agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan baik? Oke, kalau menurut saya pribadi, upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak berkesulitan belajar membaca permulaan agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dengan baik, yaitu di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan menggunakan metode fonik. Nah, di mana anak diajarkan tentang hubungan antara huruf dan bunyinya. Misalnya, huruf B, bagaimana sih bunyinya? Nah, yang kemudian dimulailah dengan mengajarkan huruf vokal dan huruf konsonan sederhana. Yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk suku kata dari huruf vokal dan huruf konsonan tersebut. Misalnya seperti babi, bu, bebo, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Karena biasanya ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Misalnya dengan menggunakan kartu bergambar ataupun buku cerita bergambar. Sehingga anak akan lebih tertarik belajar membaca jika dikaitkan dengan hal-hal yang membuat mereka suka. Yang ketiga, yaitu latihan secara rutin dan bertahap. Dengan cara menetapkan waktu khusus setiap hari untuk membaca. Mulailah dengan kata-kata pendek dan meningkatkan kesulitannya seiring dengan waktu. Pastikan juga latihan itu tidak terlalu lama supaya anak itu tidak merasa bosan. Cara yang keempat yaitu memberikan motivasi belajar dan penguatan positif. Bisa dengan cara memberikan sebuah pujian kepada anak tersebut. Jadi kita itu tidak hanya menilai hasilnya saja. Misalnya dengan mengatakan, hebat, kamu sudah bisa membaca suku kata ini. Nah, hal tersebut tanpa kita sadari akan membantu membangun rasa percaya diri pada anak tersebut. Cara yang terakhir yaitu dengan melibatkan orang tua di rumah. Ajak orang tua untuk melanjutkan latihan membaca di rumah. Berikan sebuah panduan sederhana agar orang tua dapat membantu anak dengan cara yang sama seperti cara guru memandu anak di sekolah. Karena sesuai informasi yang saya dapatkan bahwa dalam hal membaca itu tidak hanya mengandalkan pembelajaran di sekolah saja, akan tetapi juga perlunya latihan di rumah. Dengan adanya peran orang tua di dalamnya untuk memandu dan membimbing anak dalam membaca itu sangat akan berpengaruh kepada anak tersebut. Itu aja sih Kak. Ya Kak, makasih. Sama-sama. Ini sih Kak. Ya, Bisa bertanya? boleh. Menurut Kakak, apa
dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa dalam membaca permulaan terhadap tingkat akademiknya? Ya, baik. Menurut saya, keterbatasan siswa dalam membaca permulaan berdampak signifikan terhadap tingkat akademik mereka. Kesulitan ini menghambat pemahaman materi dan prestasi belajar. Karena siswa yang tidak mampu membaca dengan baik akan kesulitan mengikuti pembelajaran dan menyerap informasi. Selain itu, dampak psikologis seperti rendahnya rasa percaya diri dan motivasi juga muncul yang dapat memperburuk kinerja akademik. Interaksi sosial siswa pun terpengaruh dengan siswa yang mengalami kesulitan cenderung lebih pendiam dan terasing dari teman-temannya. Itu Terima saja, kasih. Kak. Ya. Permisi Kak. Iya. Bisa bertanya? Bisa? Menurut Kakak, bagaimana bentuk bimbingan yang diberikan terhadap siswa yang berkesulitan membaca permulaan di dalam kelas? Menurut saya, bimbingan terhadap siswa yang berkesulitan membaca permulaan bisa bervariasi, misalnya dengan melakukan bimbingan tambahan di luar jam pelajaran untuk membaca bersama dengan guru dengan pendekatan yang mendidik agar anak lebih nyaman pada saat proses bimbingan membaca. Ini merupakan cara yang digunakan guru terdahulu, namun ada cara yang mungkin dilakukan oleh guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa yang berkesulitan membaca permulaan, yang dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa dan gaya pengajaran yang diterapkan. Perbedaan dalam bimbingan dapat terjadi tergantung pada pengalaman, keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki oleh guru tersebut. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan atau kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Itu saja. Terima kasih. Miska, izin bertanya, boleh? Boleh, Mbak. Menurut kakak, bagaimana pendapat atau tanggapan Anda mengenai anak yang kesulitan membaca dan menulis? Anak yang mengalami kesulitan membaca dan menulis permulaan memerlukan perhatian yang lebih baik dari orang tua ataupun guru. Anak yang mengalami kesulitan tersebut diakibatkan oleh beberapa penyebab, yaitu keterlambatan perkembangan bahasa dan kurangnya stimulasi atau latihan yang berulang-ulang. Adapun tandanya seperti kesulitan mengenal huruf atau angka, kesulitan menyusun kata-kata, dan kesulitan membaca dengan lancar. Oleh karena itu, perlunya peran orang tua dan guru dalam mengatasi hal tersebut, dan pentingnya untuk tetap latihan membaca dan menulis dengan teratur. Terima kasih. Misi Kak, Ya, bisa bertanya? bisa. Menurut Kakak, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa dalam membaca permulaan terhadap tingkat interaksi sosialnya? Menurut saya, kesulitan membaca permulaan pada siswa berdampak negatif terhadap interaksi sosial mereka. Siswa yang mengalami kesulitan cenderung lebih pendiam dan sering menyendiri. Mereka canggung berinteraksi dengan teman-teman yang lebih mampu membaca. Terus mereka juga sering menjadi bahan ejekan yang mengurangi rasa percaya diri dan menghambat partisipasi dalam kegiatan sosial. Perlakuan teman sebaya yang membandingkan kemampuan membaca dapat membuat siswa merasa tertekan, sehingga menurunkan kualitas interaksi sosial mereka. Sehingga penting bagi siswa itu untuk belajar membaca. Itu saja, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu dia tadi video wawancara dari kelompok 6. Thanks for watching. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.